Pagi listener, setiap Selasa dan Kamis pukul 10 kami akan berbincang dengan jurnalis senior Nuim Hayat dan akan membahas isu menarik dalam segmen Morning Session with Nuim Hayat. Dan saat ini yang akan kita bahas adalah di mana suasana yang terjadi pasca serangan rudal balistik atau uji coba rudal balistik oleh Korea Utara di Semenanjung Korea, dan ini cukup menggemparkan dan sejumlah negara bereaksi terhadap hal tersebut. Di mana seperti diinformasikan Menteri Luar Negeri Korea Utara Cho Sung-hui menyayangkan kecaman Sekjen PBB Antonio Guterres soal peluncuran rudal balistik antar benua yang mereka lakukan. Ia menuding Guterres tidak netral dan memihak Amerika Serikat, di mana pada Jumat lalu Jepang dan Amerika Serikat yang mengadakan latihan militer bersama di wilayah udara di atas Laut Jepang, sementara Dewan Keamanan PBB pada Sabtu lalu mengatakan akan membahas Korea Utara dalam pertemuan Senin lalu. Dan ini sepertinya peluncuran rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara di Semenanjung Korea sepertinya semakin menambah suasana panas di wilayah tersebut. Dan apakah ini memang akan berimbas ke hal-hal yang lebih konkret dilakukan oleh Amerika dan sekutunya? Kita akan membahasnya dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Melbourne, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta. Bang Nuim, peluncuran rudal balistik antar benua yang dilakukan oleh Korea Utara, seperti apa tanggapan Bang Nuim? Ya, ini bukan yang pertama kali dan rasanya juga bukan yang terakhir kali. Masalahnya barangkali adalah bahwa Korea Utara sekarang ini merasa agak terpojok sedikit. Tidak begitu dihiraukan, tidak begitu diindahkan oleh banyak orang karena perhatian apalagi sekarang ini bukan hanya terhadap Ukraina tetapi juga barangkali Piala Dunia. Dan sekali ini Korea Utara tidak ikut ya di dalam perhelatan Piala Dunia 32 besar. Jadi akan menarik perhatian karena Kim Jong-un ini sebenarnya adalah orang yang punya masalah kejiwaan. Ini diakui oleh banyak orang. Ya, malumlah anak manja ya, dari sejak kecil sudah termanja-manja sampai besar terbawa-bawa dan ya ingin tetap agar Korea Utara itu menjadi perhatian. Dan kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan sesuatu yang negatif terhadap Korea Utara, dia akan tidak peduli. Karena Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa berbuat sesuatu apa. Jangan lupa Iswadi, bahwa di awal tahun 1950-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa sempat menghimpun bala tentara dari berbagai negara di dunia untuk melakukan perlawanan terhadap Korea Utara yang waktu itu ingin mengambil alih Korea Selatan. Dan akhirnya tidak juga berhasil. Masyarakat internasional bergabung, bala tentara internasional bergabung, tapi tidak bisa mengalahkan Korea Utara yang waktu itu memang didukung oleh Republik Rakyat Tiongkok. Jadi apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya adalah sesuatu yang telah berlangsung. Boleh dikatakan sejak awal pertama Korea Utara berdiri setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Jadi menurut Bang Nuim, apa yang dilakukan oleh Korea Utara saat ini lebih mencari perhatian, di mana ya tadi analisis Bang Nuim memang masuk akal juga karena Korea Utara tidak masuk dalam perhelatan Piala Dunia, kemudian peluncuran rudal balistik ini sepertinya ingin menarik atensi masyarakat yang saat ini memang lagi fokus ke Piala Dunia. Begitu Bang Nuim. Bukan itu saja Iswahyudi, tapi juga harus diingat bahwa Korea Utara atau Korea secara keseluruhan, Korea Selatan masih menaruh dendam terhadap Jepang karena Jepang pernah menguasai Korea selama 40 tahun. Jadi Korea itu baik utara maupun selatan masih merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa mereka itu lebih hebat dari Jepang. Dan ini antara lain yang dilakukan oleh Korea Utara adalah dengan melepaskan peluru kendali antar benua yang disebutkan tadi IBM dan sebagainya. Itu juga untuk mengingatkan umat manusia bahwa sejak dikuasai oleh Jepang, Korea Utara sekarang ini sudah sangat maju sehingga memiliki senjata yang sebagian diantaranya, yaitu kalau senjata nuklir, pernah digunakan oleh sekutu untuk meluluh lantakkan Jepang ya dengan serangan terhadap Nagasaki, Hiroshima dan Nagasaki. Jadi dalam hal ini faktor sejarah juga tidak bisa dilupakan karena saya melihat
ketika saya berada di Korea Selatan beberapa kali itu bahwa orang Korea itu masih menaruh semacam rasa dendam terhadap Jepang. Mereka ada yang mengatakan kepada saya, saudara tahu katanya bahwa orang-orang keturunan Korea yang berada di Jepang, yang dibawa dengan paksa oleh Jepang ketika Jepang menguasai Korea selama 40 tahun, itu mereka kemudian tidak dikembalikan ke Korea. Mereka itu di dalam KTP-nya itu seakan-akan masih dikatakan ini bukan penduduk asli. Jadi seakan-akan mereka itu lebih rendah. Ini di Jepang sendiri. Jadi mereka itu masih punya dendam. Dan belakangan ini juga banyak kita mendengar bahwa kekejaman-kekejaman yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua, terutama di Asia Tenggara yang dikuasai oleh Jepang, bukanlah yang dilakukan oleh tentara atau perwira-perwira Jepang, tetapi dilakukan oleh tentara, tidak ada perwira dari keturunan Korea. Jadi Jepang juga barangkali seakan-akan ingin mengatakan kami sebenarnya orang yang baik-baik saja. Kalau ada kekejaman yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua, itu bukan kami yang melakukan, tetapi adalah tentara kami yang punya darah Korea. Ini sebenarnya tidak bisa diterima, karena biar bagaimanapun seorang tentara itu, seperti dikatakan oleh pujangga Inggris, Lord Alfred Tennyson, there's not reason why. Just what to do and die. Tentara itu tidak pernah menanyakan kenapa dia diperintahkan harus melakukan ini dan itu. Tentara itu tugasnya adalah ketika diperintahkan mengatakan siap dan melaksanakannya lalu mati. Jadi banyak faktor sebenarnya yang membuat Korea Utara merasa perlu untuk mengingatkan umat manusia, kami masih ada. Dan jangan lupa juga bahwa Kim Jong-un ini pernah berjumpa dengan Presiden Amerika waktu itu Trump. Bahwa Trump itu bangga sekali mengatakan, lihat saya bisa berjumpa dengan. Jadi dia menganggap dirinya luar biasa sebenarnya. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau seorang seperti Kim Jong-un yang sekarang berkuasa di Korea Utara ingin untuk mengingatkan umat manusia terus-menerus. Apapun yang kalian lakukan, apapun perhelatan yang kalian rayakan, jangan lupakan bahwa kami tetap eksis, kami masih ada. Nah, yang menarik dari peluncuran rudal balistik kemarin yang dilakukan oleh Korea Utara itu bukan cuma karena ini rudal terbesar dengan fuel cair terbesar di dunia, tapi momen pada saat peluncuran di mana Kim Jong-un membawa anak perempuannya melihat atau memantau proses peluncuran rudal antar benua ini. Nah, dan ini juga merupakan momen pertama kali Kim Jong-un memperlihatkan anaknya di hadapan publik. Kalau menurut Bang Nuim, apakah memang ini hanya untuk melihat proses peluncurannya atau ada maksud lain dari seorang Kim Jong-un memperlihatkan anak perempuannya ini di depan publik? Bang Nuim. Ya, tentu dia ingin menarik simpati. Kita tahu Iswahyudi. Biar bagaimanapun Korea itu adalah sebuah masyarakat patriarkal di mana orang tua, mana laki-laki itu lebih penting. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit. Ketika pertama kali saya ke Korea, saya takjub, saya terkejut membaca koran bahasa Inggris di Korea tentang dua orang laki-laki, seorang berusia 21 tahun, seorang lagi berusia barangkali 30 atau 40 tahun, dihadapkan ke pengadilan karena melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan. Nah, perempuan ini ketika diperkosa oleh si laki-laki yang lebih muda, yang mencoba untuk menciumnya, menggigit lidah si laki-laki. Dan si laki-laki tidak terima digigit lidahnya waktu dia memperkosa perempuan itu. Dia pergi ke polisi, mengadukan bahwa dia telah dianiaya oleh perempuan tadi. Maka perempuan tadi tampil di pengadilan. Dan hakim mengatakan, tentu seorang perempuan harus membela dirinya ketika akan diperkosa. Tetapi janganlah sampai menggigit lidah orang yang memperkosanya. Dan perempuan itu jatuhi hukuman. Nah ini menggambarkan ya betapa laki-laki di Korea itu punya martabat, punya kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Apa yang dilakukan oleh Kim Jong-un membawa anak perempuannya, Jo-e. Ini anak perempuannya bukan anak pertama. Kabarnya ada 2 tahun lebih tua dari dia adalah anak laki-laki dari Kim Jong-un. Karena selama ini belum pernah terlihat. Seakan-akan Kim Jong-un ini ingin menunjukkan kepada dunia ketika orang ribut ya, tentang persoalan di Iran, tentang seorang perempuan yang katanya tewas ketika ditangkap oleh polisi karena tidak pakai jilbab. Karena kita melihat apa yang terjadi di Qatar bahwa seakan-akan perempuan itu tertekan dan lain sebagainya. Dia ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwa ini adalah putri mahkota saya. Padahal dia punya anak laki-laki yang lebih tua katanya daripada Jo-e. Jo-e ini
nama yang punya kaitan dengan ibunya. Ya, dan yang mulai angkat bicara saja tentunya Iswaidi juga baca. Bukan hanya Kim Jong-un, tetapi juga saudara perempuannya. Saudara perempuannya juga ikut bicara dan mengancam Amerika, jangan macam-macam dan lain sebagainya. Jadi menarik sekali sandiwara yang sekarang ini berlangsung. Cuman ini sandiwara dengan kemungkinan akibat yang sangat mengerikan bagi umat manusia. Apakah dia ingin menunjukkan kepada umat manusia, saya punya putri mahkota, bukan putra mahkota, tapi saya punya putri mahkota. Seakan-akan dia sudah selangkah lebih maju dari masyarakat-masyarakat di Korea lainnya. Nah, dia punya seorang perempuan yang akan meneruskan jabatan. Karena kita mengetahui Korea Utara ini adalah satu dinasti. Dimulai dari Kim Il Sung, kemudian Kim Jong Il, dan sekarang Kim Jong Un. Ini menariknya begini, karena kalau ayahnya dahulu diketahui punya banyak anak di luar pernikahan, karena istrinya kabarnya meninggalkan dia, dan ini ayahnya itu kan kita ketahui tidak pernah mau naik pesawat udara karena takut kemana-mana dia harus naik kereta api, bahkan sampai ke Rusia sana pun dia naik kereta api. Nah, ya, jadi kita melihat bahwa dia sekarang ingin menunjukkan, saya ini beda. Saya punya anak 3 dari satu istri, saya tidak punya anak di luar pernikahan dan lain sebagainya. Dari segi moralitas, itulah dia hebatnya dia di situ. Tapi dari segi lain dia mengatakan, dan saya juga akan menyerahkan jabatan ini kepada anak saya. Itulah kira-kira implikasi, itulah kira-kira siratan yang tersirat dari apa yang dilakukannya. Karena ini sekarang 2, adiknya yang perempuan yang mulai bicara dengan sangat garang, penuh keberangan terhadap Amerika, dan juga menunjukkan anaknya untuk pertama kali. Anak yang berusia baru 10 tahun, padahal katanya dia punya anak laki-laki yang berusia 12 tahun, dan dia punya anak yang lebih kecil lagi. Dia adik dari anak perempuannya ini. Jadi ini adalah hal-hal yang membuat orang di dunia bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Dan ini yang diinginkan oleh Kim Jong-un. Apapun yang kamu lakukan, tapi jangan sampai lupakan keberadaan saya. Bahwa saya masih tetap eksis, saya masih tetap ada. Nah, pertanyaan terbesarnya Bang Nuim, bisa dibilang rudal balistik yang diluncurkan oleh Korea Utara, apakah memang ini masih memiliki efek deterrence untuk menakut-takuti Korea Selatan, Jepang, atau Amerika? Karena bisa dibilang ketika kita melihat apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina, sepertinya rudal-rudal jarak jauh ini mampu ditangkal oleh pertahanan udara. Menurut Bang Nuim, apakah memang ini hal yang sudah diantisipasi oleh negara-negara yang kemungkinan akan diserang oleh Korea Utara ketika ada eskalasi dari yang terjadi di Korea Utara, di Korea ini akan meningkat atau seperti apa, Bang Nuim? Semua orang mengatakan bahwa perang nuklir itu akan menghancurkan seluruh umat manusia. Dan dalam hal ini Korea Utara diketahui atau paling tidak diduga mempunyai kemampuan nuklir. Jadi seperti yang dikatakan oleh Putin, jangan main-main. Jangan main-main terhadap Rusia. Kalau perlu, itu seakan-akan dia mengatakan, saya akan menggunakan nuklir. Kalau ini sampai terjadi, tidak ada gunanya semua senjata konvensional. Tidak ada senjata. Kita tidak tahu. Misalnya pun, katakanlah rudal antar benua yang membawa monjong atau membawa ulu ledak nuklir. Katakanlah itu dilepaskan oleh Korea Utara. Katakanlah itu kemudian dicegat di udara, ditembak jatuh. Tapi kan tetap akan ada dampaknya terhadap mereka yang berada di mana rudal tadi ditembak jatuh. Jadi ini kita melihat Iswahyudi ketika terjadi Chernobyl. Itu bukan senjata nuklir. Itu adalah stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu dampaknya itu bisa sampai ke Swedia, sampai kemana-mana. Karena nuklir ini memang sangat luar biasa. Dan ini dimiliki oleh Korea Utara. Oleh sebab itu, seperti yang pernah dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Golda Meir, ya, ini perempuan yang pertama yang jadi Perdana Menteri Israel, dalam wawancara dengan BBC beberapa tahun yang silam. Kenapa Israel memiliki ulu ledak nuklir? Kenapa kami memiliki senjata nuklir? Karena kalau kami sampai merasa terancam, kami tidak akan segan-segan menggunakan nuklir untuk menghancurkan semuanya. Daripada kami sendiri hancur, kami hancurkan semuanya, termasuk diri kami sendiri. Jadi nuklir ini bisa dipakai untuk ofensif, menyerang, bisa dipakai juga sebagai defensif, bertahan, dan yang lebih penting lagi,
bisa dipakai sebagai deterrent alias penangkal. Karena dia punya nuklir, orang akan berpikir 2 kali, 3 kali sebelum melakukan sesuatu terhadap Korea Utara. Kalau sekiranya Iswahyudi sampai ke Korea Selatan, itu akan melihat bahwa di sekitar tempat gedung-gedung pemerintah, kantor-kantor pemerintah, itu dibuat kanal. Tapi kanal yang tidak punya air. Ketika saya tanyakan untuk apa ini? Oh, ini sekiranya terjadi katanya serangan dan Korea Utara bisa misalnya menyebabkan banjir di Korea Selatan, maka kami sudah punya kanal untuk menyalurkan air itu. Dan bahwa setiap jembatan yang ada di Korea Selatan itu ada dinamitnya. Kalau sampai diserang oleh Korea Utara, itu semua jembatan-jembatan itu akan diledakkan, sehingga akan mempersulit Korea Utara untuk melakukan penyeberangan. Jangan lupa kan, bahwa menjelang tahun Asian Games 2002 itu ditemukan terowongan bawah tanah yang dibuat oleh Korea Utara dengan menggunakan alat-alat yang boleh dikatakan primitif untuk mencapai ke istana presiden untuk melakukan sesuatu serangan. Tapi ketika mereka belum sampai ke sana, sudah dipergoki, sudah terbongkar usaha mereka. Jadi mereka ini luar biasa juga, Korea Utara ini. Boleh dikatakan luar biasa. Dia punya tentara yang jumlahnya cukup besar. Dan sudah terbukti dahulu tahun 50 sampai 53 ketika terjadi perang Korea. Jadi dia mengetahui kekuatan-kekuatannya. Bahwa dia sebuah negara di mana banyak orang kelaparan dan lain sebagainya, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi dia mengatakan, biar bagaimanapun kami harus diperhitungkan. Tengok, waktu Trump jadi presiden, dia begitu bangga karena berjumpa dengan Kim Jong-un. Kan waktu itu perjumpaan dilakukan di Vietnam dan lain sebagainya. Jadi semua ini tentunya menunjukkan kepada umat manusia bahwa Korea Utara itu jangan disepelekan, jangan dianggap enteng. Nah, jangan sampai tidak diindahkan. Itu yang penting bagi dia. Dan satu lagi dia mengatakan bahwa ya ini anak saya perempuan, putri saya menjadi putri mahkota. Tidak secara jelas dikatakannya, tapi demikianlah. Karena dari sejak semula ketika Kim Jong, ketika kakeknya waktu itu berkuasa, itu mereka sudah berusaha setengah mati untuk apa yang mereka sebutkan Juche. Juche itu kemudian kita kenal di Indonesia sebagai kemandirian, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi mereka waktu itu walaupun dekat dengan RRC, dekat dengan Uni Soviet, tapi mereka masih ingin untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Mereka membuat traktor-traktor yang ketika akan dicoba untuk dijalankan, dimasukkan gigi maju atau mundur. Tapi itu semuanya sebagai semacam konsekuensi, sebagai apa yang harus dibayar lah, biaya yang harus dibayar untuk bisa berdiri sendiri. Dan akhirnya mereka memang mampu untuk menciptakan senjata nuklir, mau tidak mau. Dan umat manusia tidak bisa bilang apa-apa. Perserikatan bangsa-bangsa boleh saja mengatakan ini dan itu, tapi kan mereka akan mengatakan, kenapa perserikatan bangsa-bangsa sudah mengeluarkan lebih dari 50? Nah, ini dia, segala macam peringatan yang pernah diberikan oleh oleh perserikatan bangsa-bangsa terhadap Israel, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti. Padahal perserikatan bangsa-bangsa ketika mengeluarkan kira-kira 12-13 semacam peringatan kepada Saddam Hussein, langsung George Bush bisa melakukan serangan dengan mengatakan sekarang sudah diingatkan oleh perserikatan bangsa-bangsa dan dia tidak mengindahkan. Jadi ini semua menjadi perhatian juga oleh seorang Kim Jong-un. Bang Nuim, kita akan lanjutkan dialog ini karena saya ingin bertanya kepada Bang Nuim. Bisa dibilang apa yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan reaksi dari latihan gabungan yang dilakukan oleh Amerika dan Korea Selatan, itu yang kemudian memicu Korea Utara untuk meluncurkan. Namun apakah ini dibenarkan dan ini kemudian menimbulkan juga kekecewaan dari Korea Utara ketika PBB bereaksi untuk mengecam mereka. Bang Nuim, bisa dibilang apa yang dilakukan oleh Korea Utara dengan meluncurkan rudal balistiknya adalah reaksi dari latihan gabungan yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Nah, kalau dalam konteks ini Korea Utara agak kecewa dengan apa yang dilakukan oleh PBB karena bisa dibilang mereka hanya memberikan peringatan kepada Korea Utara dalam konteks peluncuran rudal antar benua, namun tidak memberikan peringatan kepada Amerika Serikat yang bisa dibilang memprovokasi suasana di semenanjung Korea. Seperti apa tanggapan Bang Nuim? Ya betul. Kalau Korea Utara mengatakan provokasi,
kalau bagi Korea Selatan itu merupakan bagian dari bela negara, bela diri. Memang dalam hal ini banyak yang menyayangkan untuk apa Amerika misalnya pergi kemana-mana, menyebar kemana-mana untuk melakukan semacam persekutuan kemiliteran yang dalam hal ini jelas oleh Korea Utara dianggap sebagai ancaman, sebagai gertakan terhadap Korea Utara. Dan Korea Utara tidak mau menerima ini. Sebab saya katakan tadi, sejarahnya ketika terjadi perang Korea, waktu itu Korea Utara yang dibantu oleh RRT dan barangkali Rusia sampai batas-batas tertentu tidak bisa ditaklukkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghimpun berbagai macam boleh dikatakan kontingen tentara dari berbagai penjuru dunia. Jadi mereka melihat, kenapa kamu melakukan latihan bersama? Untuk apa? Apakah untuk menakut-nakuti Korea Utara? Ataukah untuk mengatakan hati-hati kalau sampai kamu melakukan serangan terhadap Korea Selatan, maka Amerika akan turun tangan. Sedangkan Amerika, nah ini yang membuat banyak orang jadi agak kurang enak. Amerika punya apa yang disebutkan the Monroe Doctrine. Nah, Monroe Doctrine ini mengatakan tidak boleh ada negara lain yang masuk ke wilayah yang dianggap oleh Amerika sebagai wilayah pengaruhnya, yaitu belahan bagian barat dunia ini, the Western Hemisphere. Jadi dia tidak terima, Amerika mengatakan tidak boleh. Karenanya ketika Uni Soviet misalnya memasang rudal-rudalnya di Kuba, Amerika berkeberatan. Tidak bisa menerima itu. Kenapa kamu datang ke daerah saya? Tapi Amerika memasuki daerah lain. Nah inilah barangkali ya, di dunia ini memang tidak konsisten. Oleh sebab itu untuk kita menyalahkan Korea Utara juga agak sulit karena ya mereka melihat dari perspektif mereka apa yang dilakukan Amerika ini ya, sebagai satu gertakan. Ya, bagaimana kami mau digertak-gertak bahwa kami ini Korea Selatan dan Amerika melakukan latihan perang-perangan dan lain sebagainya. Untuk apa semua itu? Sudah tentu untuk yang ditujukan kepada Korea Utara. Jadi Korea Utara ini juga masih menaruh dendam terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Jepang atas dirinya. Dan Jepang sebagaimana diketahui juga begitu dekat dengan Amerika Serikat. Kita tahu di Okinawa dan lain sebagainya. Jadi keadaan ini memang ya kita berhadapan dengan manusia yang tidak mau melupakan ya penghinaan yang pernah terjadi atas dirinya di masa lalu. Bisa dibilang saat ini Amerika Serikat sedang mendekati Tiongkok untuk mengingatkan Pyongyang untuk mungkin pasca uji coba rudal ini untuk tidak dilakukan lagi. Bisa dibilang ini pun sebenarnya sudah dilakukan ketika Joe Biden bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di sela-sela G20 menanggapi dari uji balistik yang dilakukan pada saat KTT APEC. Nah, pertanyaannya apakah memang strategi Amerika untuk meminta Tiongkok berbicara ke Korut ini akan efektif untuk bisa dibilang mampu membuat mereka lebih ya tidak umbar-umbar rudal balistik lah seperti itu, Bang Nuhim. Ya mungkin saja. Kita tahu Tiongkok juga dalam tanda kutip memelihara Korea Utara. Karena ini penting. Tiongkok mengatakan tuh Korea Utara itu secuil. Itu saja bikin kalian sudah Senin Kemis sudah deg-degan dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kamu berhadapan dengan Tiongkok? Ya sekarang diakui sebagai adik kuasa. Nah, jadi semua ini adalah permainan politik. Tiongkok mengatakan tuh peliharaannya, dia memelihara terus Korea Utara. Bahkan sekarang ini ada laporan-laporan yang mengatakan bahwa banyak dari produksi yang mengatakan made in China itu padahal made in Korea Utara. Bukan dibuat di China, tetapi dibuat di Korea Utara. Nah, kalau ini memang benar, maka Korea Utara tentunya merasa paling tidak dia boykot oleh banyak negara lain, tapi dia bisa mendapatkan kontrak dari Tiongkok untuk di bidang manufaktur, untuk memproduksi ya macam-macam produk yang kemudian dijual kepada umat manusia. Kita mengetahui kan orang mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, yang selebihnya adalah buatan Tiongkok. Tapi ini juga dibuat oleh Korea Utara. Jadi dalam hal ini permainannya terlalu berliku-liku sehingga kita tidak bisa menyederhanakannya begitu saja. Tiongkok akan terus memelihara Korea Utara. Karena Korea Utara ini yang bikin deg-degan Amerika, Korea Selatan, Jepang, yang notabene tidak begitu mesra dengan Tiongkok. Jadi kita melihat di sebelah barat
ada Rusia yang sekarang melakukan sesuatu di Ukraina, di sebelah timur ada Korea Utara, dan Tiongkok melihat semua ini dengan senyum dan mengatakan ya nanti kita akan beritahu, mungkin mengatakan kita akan beritahu kepada Korea Utara hati-hati dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain Tiongkok barangkali juga memberikan angin kepada Korea Utara untuk melakukan provokasi seperti ini, dan umat manusia tidak bisa berbuat sesuatu apa. Lalu Tiongkok mengatakan, tuh Korea Utara secuil itu kamu tidak bisa bikin apa-apa. Kalau bagaimana kalau kalian berhadapan dengan kami? Nah, masalahnya kan kita diingatkan dengan motivasi Rusia menyerang Ukraina karena bisa dibilang NATO ingin membuat basis militer di Ukraina yang kemudian memicu Rusia kemudian menyerang Ukraina. Nah, dalam konteks di semenanjung Korea, apa yang dilakukan Amerika dengan melakukan latihan-latihan ini, bisa dibilang apakah mirip-mirip yang bisa dibilang kita takutnya ini akan menginspirasi Korea Utara untuk melakukan hal yang sama dengan Rusia. Bisa dibilang kalau kita berharap dengan PBB untuk menekan atau mengingatkan Amerika untuk janganlah jadi negara yang kesannya memprovokasi sebuah wilayah. Bila itu tidak mungkin kita harapkan dari PBB, mungkin seperti ASEAN bisa kita harapkan untuk mengingatkan sebuah negara besar untuk tidak memicu ketegangan di wilayah. Apalagi ini kan di ASEAN, walaupun memang semenanjung Korea sama ASEAN masih agak jauh, namun ini masih wilayah Asia yang bisa saja ini akan melebar kemana-mana. Bang Nuim. Bisa saja. Sebenarnya kan ini menunjukkan ya, betapa manusia itu merupakan makhluk yang sangat rumit, ya, sangat rumit. Saya tidak. Amerika mengatakan Benjamin Franklin belum pernah ada peperangan yang baik dan perdamaian yang buruk. Tapi ini yang terjadi sekarang ini apa? Masing-masing mengeluarkan begitu banyak biaya untuk pertahanan, biaya untuk persenjataan dan lain sebagainya. Untuk apa? Nah, kadang-kadang kita melihat, kita juga bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ini diperlukan? Apakah tidak seharusnya ada satu negara yang cukup berpengaruh, yang bisa memberikan pelajaran kepada umat manusia? Ini semua tidak ada gunanya. Ini semua tidak ada gunanya. Karena sudah ada dua peperangan yang terjadi. Peperangan yang pertama itu disebutkan peperangan yang akan mengakhiri semua peperangan, yaitu Perang Dunia Pertama. Toh tidak juga. Kemudian terjadi Perang Dunia Kedua yang begitu dahsyat, yang meluluh lantakkan begitu banyak negara, yang menimbulkan kematian begitu banyak orang dan lain sebagainya. Tapi manusia tidak akan belajar dari semua ini. Masing-masing terus saja berlomba-lomba untuk membuat senjata yang lebih ampuh daripada yang lainnya. Kita lihat saja pesawat-pesawat tempur yang begitu canggih dan lain sebagainya. Apakah kita tidak bertanya kepada diri kita sendiri? Ini mungkin pertanyaan yang naif ya. Apakah sebuah ini perlu? Apakah tidak manusia itu harus mengatakan, marilah. Kita adalah makhluk yang paling rasional. Kita diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk berpikir yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Tapi tidak begitu jadinya. Ada hubris, ada ego. Ego ini yang sangat sulit ya. Dan ada dendam-dendam masa lalu yang pernah terjadi di masa lalu. Seperti dikatakan tadi, bagi misalnya untuk Korea Utara dan Korea Selatan juga, Jepang yang pernah mendominasi 40 tahun dan lain sebagainya yang tidak bisa dilupakan oleh mereka yang berada di semenanjung Korea. Jadi susah. Siapa yang bisa memberitahu? Kamu tidak bisa menasihati orang kalau kamu sendiri tidak menasihati diri kamu sendiri. Dan bagi Tiongkok, ya dia sudah. Dia tentunya duduk goyang kaki, ya sudah, kami juga punya masalah sendiri. Kalian uruslah itu Korea Utara, kenapa mesti melalui Tiongkok? Sekarang kalian perlukan Tiongkok untuk membujuk Korea Utara. Tapi sebelum itu kalian mengatakan Tiongkok itu berbahaya, Tiongkok merupakan ancaman dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang barangkali susah untuk ASEAN sebagai kelompok 10 negara di Asia Tenggara, barangkali masih belum memiliki pengaruh yang cukup ya. Mungkin kekuatan moralnya ada, tapi mereka melihat bagaimana ASEAN bisa. Lihat apa yang terjadi di Myanmar, ASEAN juga tidak bisa bikin apa-apa. Hanya sebatas dalam tanda kutip memboikot kiri kanan, tapi tidak bisa berbuat satu apapun. Tidak bisa berbuat satu apapun. Sebelumnya ada peristiwa Rohingya. Sekarang ini peristiwa yang bisa dikatakan sebagai kudeta. Padahal ada pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai politik yang tidak disetujui oleh pihak militer Myanmar. Dan inilah yang terjadi sekarang di Myanmar. Jadi kalau kalian tidak bisa membenahi diri sendiri, bagaimana kalian membenahi diri orang lain? Kan pertanyaannya begitu. Ya bisa dibilang kita berharap
PBB sebagai perserikatan bangsa-bangsa ini mampu secara arif melihat sebuah peristiwa dalam konstruksi untuk bisa menyatukan seluruh dunia, bukan seperti itu, Bang Nuim? Iya, kan memang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelumnya itu League of Nations. Sebelum menjadi United Nations. So, diperkuat United Nations. Bahwa ini semua bangsa-bangsa jadi bersatu. Tapi tidak juga bisa. Karena apa? Mereka juga mengatakan, kenapa mesti ada misalnya 5 negara punya hak veto? Ya. Amerika, Tiongkok, Inggris, Perancis, dan Rusia. Kenapa mereka mesti punya hak veto? Sehingga sesuatu yang tidak mereka setujui, mereka bisa veto begitu saja, seenaknya. Kemudian juga mereka mengatakan, kenapa PBB yang telah mengeluarkan resolusi sampai lebih dari 50, 53, 54 resolusi terhadap Israel, tapi tidak bisa berbuat satu apa. Yep. Israel tetap saja gentayangan seenaknya melakukan penindasan terhadap bangsa Palestina. Dan tidak ada yang bisa berbuat sesuatu karena apa ya? Karena dibela oleh antara lain Amerika dan negara-negara Barat. Nah inilah. Kalau moralitas itu mesti konsisten. Ya, kita Jadi berharap orang Inggris mengatakan, ya kita tidak bisa mengutuk kau kenapa kamu melakukan itu, sedang kita sendiri melakukannya. Tidak bisa. You cannot condemn in others what you condone in yourself. Itu bahasa Inggrisnya. Ya kita berharap dunia berubah, namun berubah ke arah yang lebih bijak dan mampu menjadikan visi dari PBB nantinya, yaitu tadi dari League menjadi United Nation. Nah itu yang kita harapkan ke depan, dan kita tidak berharap apa yang terjadi dengan Rusia dan Ukraina itu terjadi lagi di sejumlah wilayah di belahan bumi ini. Terima kasih Bang Nuim sudah berbagi di MG Radio Network, dan kita berharap apa yang kita perbincangkan ini menjadi berkah atau manfaat buat MG listener yang mendengarkan.